Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Umar LG di agenda Soshaban. Kali ini sosial ada 7 tanda-tanda kebangkitan Indonesia. Kita simak yuk. Yuk kita simak. Saudara boleh bangga jadi sarjana, tapi saya dalam hati saya sebenarnya saya sangat hormat sama pedagang kaki lima, sama tukang ojol, sama tukang bakso, sama petani, sama buruh tani, sama pekerja harian, sama buruh di pelabuhan, sama nelayan yang nyawanya dipertaruhkan untuk cari makan untuk istri dan anaknya. Si pedagang kaki lima tiap hari keluar, dia dorong itu keringat fisik mencari makan untuk anak dan istrinya. Itu yang kita hormati. Mereka mulia, mereka jujur. Kita jalan-jalan di persawahan di tengah kota Sukoharjo, masih ada sawah-sawah. Ternyata adalah bagian yang menjadi tanda-tanda awal kebangkitan Indonesia yang sudah diprediksi oleh para peramal dunia, juga ramalan yang tertulis pada serat-serat ramalan seperti contoh di serat Kalatida maupun serat Sabdatama yang ditulis oleh tokoh pujangga Jawa pungkasan yaitu Raden Ronggowarsito yang menyebutkan kondisi masa depan bumi Nusantara yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi pada zaman Kalasuba yang kebetulan gerbang awalnya adalah tahun 2025 dan kebetulan itu bertepatan Indonesia mempunyai pemimpin baru yaitu Bapak Prabowo Subianto. Dan ternyata di balik pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik itu ternyata isinya sangat berkaitan dengan 7 peristiwa yang menjadi tanda kebangkitan Nusantara sesuai ramalan dalam serat Kalatida dan serat Sabdatama. Dan munculnya satu peristiwa aneh setelah sehari Presiden Prabowo dilantik yang akan kami sampaikan pada akhir video. Itu ternyata sangat berkaitan sekali dengan ucapannya Gus Dur tentang keikhlasan Bapak Prabowo. Sebelum membahas satu persatu, silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Dan bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen sholawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, peristiwa yang pertama yaitu munculnya peristiwa bangkitnya persatuan dan perlawanan terhadap segala macam bentuk upaya-upaya yang mengarah pada pemecah belahan bangsa. Ini adalah salah satu isi pidato yang disampaikan oleh Presiden Prabowo. Dan jika ini benar-benar diperjuangkan dan diwujudkannya, maka ini adalah bagian dari tanda kebangkitan Indonesia memasuki masa kejayaan, seperti yang sudah diramalkan para peramal dunia dan ramalan yang tertulis pada serat Kalatida dan serat Sabdatama. Kedua, munculnya peristiwa bangkitnya sikap kerukunan, toleransi dan perlawanan terhadap segala bentuk adu domba demi mewujudkan bangsa yang damai. Ini pun bagian dari isi pidato Bapak Prabowo yang sebenarnya jika benar diperjuangkan dan diwujudkan, jika bangsa ini bisa rukun dan bersatu melawan segala macam bentuk adu domba sesama anak bangsa, maka akan menjadi pertanda datangnya masa kejayaan. Lalu yang ketiga, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap perilaku yang menyengsarakan rakyat kecil demi kesejahteraan, seperti contoh perlawanan terhadap tindak korupsi. Ini termasuk isi pidato yang juga disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah dilantik dengan nada suara yang berapi-api sebagai bentuk ajakan terhadap para pemimpin-pemimpin agar bisa mengabdi kepada rakyatnya. Bukanlah mengabdi demi kepentingan pribadi, demi kerabat, demi golongan, bahkan juga hanya demi pimpinannya.
Dan munculnya pemimpin yang benar-benar bisa menunjukkan hal itu adalah juga bagian dari terbuktinya prediksi para peramal dunia dan ramalan Serat Kalatida dan Serat Sabda Tama tentang tanda Indonesia sudah memasuki gerbang kejayaan. Lalu yang keempat, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya perlawanan terhadap kondisi budaya asing yang berusaha selalu ingin membajak budaya dan ideologi bangsa, yang selama ini sudah selalu berusaha membelokkan sejarah, yang selama ini pun diam-diam sudah menggeser dan menghilangkan budaya asli Nusantara, entah itu dengan menggunakan kendaraan agama dan lain-lain. Dan tanda ini pun sudah terjadi. Salah satunya adalah sikap politik Bapak Prabowo yang tidak mau menggunakan politik agama dan gaya politik yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, yaitu politik yang selalu menggunakan caci maki, hujatan, dan menjelek-jelekkan lawan. Yang kelima, yaitu munculnya peristiwa bangkitnya kemandirian dalam bidang pangan atau bidang pertanian. Ini adalah salah satu isi pidato Bapak Prabowo yang juga ingin diwujudkan dan harus diperjuangkan demi mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan sebenarnya itu juga bagian dari pertanda awal masa kejayaan bumi Nusantara. Lalu yang keenam, munculnya peristiwa bangkitnya kemandirian dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan teknologi. Ini adalah tekad yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo, yang fondasinya sebenarnya sudah dibangun dan disiapkan pada era Presiden Jokowi. Meskipun hal itu harus melewati perjuangan berat melawan kebijakan-kebijakan maupun ancaman-ancaman dari negara asing yang merugikan Indonesia. Lalu yang ketujuh, yaitu munculnya tokoh-tokoh yang bersukaria setelah Bapak Jokowi lengser atau tidak lagi menjabat. Bahkan mereka sampai-sampai menggelar syukuran Indonesia tanpa Jokowi. Ini adalah tokoh yang baru saja sehari Presiden Prabowo dilantik, mereka sudah membuat ulah. Dan tokoh tersebutlah yang selama ini selalu memusuhi Jokowi. Dan sebenarnya tokoh tersebut juga mereka diam-diam pernah berbuat jahat kepada Presiden Gus Dur. Dan mereka adalah tokoh-tokoh yang gerombolannya akan selalu berpura-pura baik terhadap Presiden Prabowo, tetapi akan menjadi musuh yang menjadi batu sandungan kepemimpinannya Presiden Prabowo. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.